Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Aku berharga di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Salah satu penyebab kenapa mobil Rolls-Royce menjadi mobil termahal di dunia adalah karena banyak bagian mobil tersebut itu dibuat dengan tangan, bukan oleh mesin seperti layaknya mobil-mobil yang kita pakai. Semua dibuat oleh pabrik secara massal. Bagi Rolls-Royce, mereka bahkan tidak punya dan menolak untuk memberikan price list atau daftar harga untuk jenis-jenis mobil yang mereka keluarkan dan produksi. Sebab menurut mereka, setiap mobil Rolls yang mereka keluarkan itu unik dan punya ciri-ciri tersendiri. Mulai dari warna, bahan yang digunakan, ornamen di dalamnya, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan karya seni seperti lukisan dan lain sebagainya. Semua itu menjadi sangat bernilai atau sangat tinggi harganya, sebab dibuat oleh tangan sang maestro, sang seniman yang sangat terampil. Sadarkah saudara, dari semua ciptaan Tuhan, manusia adalah satu-satunya karya ciptaan Tuhan yang paling mulia. Sedemikian mulia dan berharganya, sampai Daud di salah satu mazmurnya berkata, Mazmur 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dua perkara yang perlu selalu diingat oleh semua kita. Pertama, manusia adalah ciptaan yang dibuat langsung oleh tangan Tuhan. Sedemikian mulia dan berharganya, sehingga Tuhan seperti melahirkan, bukan sekedar menciptakan manusia. Itulah sebabnya kita disebut anak, bukan barang-barang sembarangan. Kedua, manusia dibuat berdasarkan blueprint-nya Tuhan sendiri. Sama seperti anak-anak yang dibentuk dari benih dan DNA sang ayah dan ibunya. Masihkah engkau dapat merasa tidak layak dan tidak berharga di hadapan Tuhan? Seorang anak sekalipun sudah jatuh dan hina, namun dia akan selalu menjadi anak. Loretta adalah anak gadis yang cantik yang tinggal di pinggiran perkampungan di luar kota Rio de Janeiro. Loretta adalah anak satu-satunya tinggal bersama sang ayah di kampung tersebut. Satu hari, Loretta minta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Amerika dan bekerja di sana demi kehidupan yang lebih baik. Lama setelah itu, sang ayah tidak pernah mendengar kabar dari anak gadisnya. Terakhir, ada satu tetangga yang sudah kembali dari bekerja di Amerika memberi pesan bahwa Loretta ada di kota San Antonio, Texas, dan terlibat menjadi pemakai obat-obatan. Sekarang hidupnya nyaris seperti gembel dan tidur dimanapun dia bisa tidur. Hati sang ayah bergejolak dan langsung memutuskan untuk pergi mencari anaknya. 2 minggu penuh, sang ayah berkeliling kota San Antonio mencari Loretta, namun tidak ada hasilnya. Kemudian dalam keadaan putus asa, sang ayah membuat surat selebaran yang ditempel di setiap persimpangan jalan di kota itu. Surat selebaran itu berbunyi,
Loretta, ini papahmu. Besok jam 10 pagi, Papa tunggu di depan pintu masuk kantor pos. Papa terima kamu apa adanya. Keesokan harinya, ada ribuan wanita mengaku bernama Loretta datang untuk menemui Papa yang berjanji untuk mengambil dan menerima kembali anaknya apa adanya. Pagi ini, Bapamu berkata dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Dia juga berkata dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan yang ke-29, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Rela dan sudikah engkau datang kembali kepada Bapamu?" Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, aku bersyukur dan aku mau selalu kembali kepadamu. Amin. Jesus loves you and so do I.